Eko Bupati langsung menemui Gubernur dan langsung dibantu 50.000 dosis juga. Jadi jumlah 137.000. Artinya Samosir itu dalam waktu segera sudah menerima vaksin. Membuka salah satu pintu sekarang yang paling dekat dari airport internasional. Dari airport Selangit ke Muara hanya 20 menit. Dari Muara ke Orang Rungu 1 jam. Berarti 1 jam 20 menit sudah sampai di Samosir. Di lokasi 10 air terjun yang ada di Samosir, Kementerian PUPR telah mensurvei yang dinamakan Minabadi. Nah, dan nanti itulah menjadi pengganti dari Apung dan Danau Toba. Selamat malam, saya Pranus Tanggang Green Dita TV. Hari ini kita sedang berada di Hotel Pantas. Kita sungguh beruntung diberi kesempatan untuk bertemu dengan salah satu tokoh Samosir, pemikir dan juga pelaku pembangunan di Kabupaten Samosir. Malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Ober Gutum. Seperti kita ketahui, telah mendedikasikan putranya untuk menjadi parobat di Samosir dan saat ini sebagai Bupati Kabupaten Samosir. Kita akan ngobrol bersama Bapak Ober Gutum terkait tentang pembangunan di Kabupaten Samosir dan peningkatan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Samosir, kota wisata ini. Oras, selamat malam Pak Ober Gutum, apa kabar? Kabar baik Pak Pernadu, selamat malam. Sehat Am? Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kayaknya walaupun umur bertambah, energinya tetap kuat dan tidak ada mulai surut walaupun sudah mulai putih rambut semua ini ya Pak Boer ya? Puji Tuhan. Sudah vaksin Pak? Sudah vaksin ya? Sudah. Iya. Kita juga sudah vaksin. Ngomong-ngomong tentang vaksin, Samosir sangat beruntung. Kita kemarin mendapatkan langsung 50.000 dosis untuk warga Samosir. Bahkan katanya akan datang lagi 50.000 lagi. Nah, terkait ini Pak Ober Gutum, gimana sih membangun sebuah sinergitas dengan pemerintah atasan sehingga kita bisa mendapatkan vaksin 50.000 ini untuk menuju herd immunity di Samosir? Baik, terima kasih. Saya izin saya buka ya. Ya, saya izin juga Pak. Kan sudah prokes 1,5 meter lebih ini. Sudah. Dan saya lihat Pak Fernando sehat. Sehat. Dan sudah vaksin juga. Sudah vaksin juga. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pertama-tama saya sampaikan kepada masyarakat Samosir yang kita cintai dan kita sayangi. Iya. Kemarin Dirgahayu Republik Indonesia. Iya. Dengan suasana COVID, semua terlaksana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-76. Iya. Dengan tidak kekurangan sesuatu apapun dan masyarakat mendapatkan hikmat ya, dengan 76 tahun semua bisa menikmati suasana dengan suatu tren baru di mana dengan situasi COVID orang bisa menikmati di masing-masing rumah ya suasana baru dari hikmat 17 Agustus ini, sehingga kita bisa sampaikan dengan baik 76 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Iya. Selamat hari ulang tahun Indonesia ya. 76 tahun usia yang sudah cukup matang ya. Ya, Samosir sangat beruntung nih ya. Dapat 5.000 vial atau 50.000 dosis untuk warga Samosir.
dengan jumlah warga Samosir yang hanya sekitar 130 itu pun belum lagi di bawah anak yang 12 tahun. Ini sudah mulai kita mengarah ke herd immunity. Gimana nih Pak Ober untuk memandangnya? Baik, jadi sesungguhnya bahwa setelah hari raya, iya, dan ada varian baru, iya, hampir semua kita terkejut ya. Iya. Di luar dugaan, juga di Samosir terjadi peningkatan daripada COVID ya. Iya. Dan sebagaimana COVID ini sebetulnya kan kalau kita lihat itu banyak yang terjadi oleh karena ada media yang menghubungkan antara COVID itu sendiri masuk kepada tubuh orang. Betul. Nah ini untuk Samosir terkejut karena banyak sekali memang awalnya pertemuan-pertemuan yang masih bisa pesta ya, sehingga kontak antara masing-masing melalui media COVID itu terjadi. Tapi syukur, puji Tuhan, pertama pemerintah pusat telah memberikan perhatian dengan menggerakkan Polri dan TNI untuk memberikan vaksin ya. Kurang lebih 37.000 untuk masyarakat Samosir. Betul. Dan sehubungan dengan itu juga pemerintah daerah PK terhadap itu langsung melakukan standar daripada PPKM yang level 3. Sehingga Samosir diisolasi dengan penyekatan yang ketat, sehingga masuk Samosir harus melalui suatu standar yang harus punya rapid test dan punya vaksin, sertifikat vaksin. Sehubungan dengan itu juga perhatian dan hubungan komunikasi antara bupati dengan teman-teman beberapa bupati, juga jaringan-jaringan yang dibangun baik melalui Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian baik dengan hubungan dengan KMDT, langsung tidak seberapa lama dikirim ke seluruh kawasan Danau Toba, khususnya Samosir 50.000 ya, 50.000 dosis. Kemudian melihat bahwa penduduk Samosir itu masih kekurangan, Pandiko Bupati langsung menemui Gubernur dan langsung dibantu 50.000 dosis juga. Jadi jumlah 137.000. Artinya Samosir itu dalam waktu segera sudah menerima vaksin. Dan sekarang sedang sangat menurun dengan apa yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, semi mengisolasi dengan standar daripada level 3, di mana kalau masuk ke suatu daerah harus mempunyai tanda vaksin dan harus mempunyai PCR. Akhirnya Samosir kelihatannya sudah menurun sekali, dan puji Tuhan kalau ini semua disuntikan kepada masyarakat sebanyak kurang lebih 100.000 lagi, maka kita akan mendapatkan satu percepatan terhadap penanganan COVID. Saya kira itu yang dilakukan oleh. Berarti target pencapaian herd immunity 70% itu bisa tercapai dong ya? Kalau 130.000 penduduk Samosir pun sekitar 130.000 juga ya. Kalau herd immunity 70% berarti sudah lebih daripada 70% nanti ke depannya nih. Kalau itu segera dilaksanakan, mungkin kita nanti saya lihat melalui jaringan-jaringan yang bagus terhadap perhatian kawasan Danau Toba ini, baik melalui TNI Polri, baik melalui kawasan strategis perusahaan Danau Toba, ini sangat perhatian daripada Pak Luhut, kemudian juga perhatian daripada Gubernur, kemudian perhatian daripada seperti KMDT gitu ya. Itu saya kira kita nanti ke tahap yang lebih mengarah kepada 100% cepat itu. Wah, puji Tuhan. Berarti artinya bisa jadi Samosir kepulauan ada waktu tertentu nanti kita sudah lepas masker dalam kehidupan kesehariannya ya. Saya kira ini yang harus kita sikapi. Jadi sebagaimana menurunnya bukan vaksin saja, tetapi sikap kita. Dimana kalaupun nanti sudah menurun, maka 3PM itu ya, cuci tangan, pakai masker ya, kemudian
mobilitas kita jarak 1,5 meter. Kalau itu kita penuhi, saya kira sudah model kehidupan baru untuk Samosir. Iya. Dan itu tidak asing. Berarti orang yang datang ke Samosir pun sudah nyaman ya, dan semua sektor-sektor perekonomian, baik wisata maupun industri rumah tangga, UMK itu sudah bisa bergerak kembali kalau sudah tercapai herd immunity itu ya. Kalau saya perhatikan dengan gerakan pemerintah, baik itu pusat, provinsi, dan kabupaten yang seperti ini, saya kira kita akan cepat pulih seperti sebagaimana normal. Iya. Tapi tetap dianjurkan, karena kita kan daerah pariwisata ya. Iya. Maka 3M itu saya kira harus tetap dilakukan. Bicara tentang wisata, nah kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Bupati pernah kita wawancara ketika melakukan kunjungan ke salah satu danau di Samosir. Dia bilang seperti ini, bahwa seharusnya ketika masa PPKM ini kita berbenah memperbaiki semua situs wisata, destinasi wisata di Samosir, sehingga ketika kita sudah kembali normal, wisatawan pun bisa datang ke Samosir tanpa takut lagi dengan fasilitas yang ada. Nah, itu menjadi target Pak Bupati. Nah, bagaimana dengan pintu masuk? Nah, kami mendengar bahwa Samosir sudah semakin dimudahkan ya dengan pintu masuk. Ada pintu masuk baru katanya, pintu masuk Samosir. Nah, gimana Pak Ogan Butuh memandang dibukanya pintu masuk yang baru untuk Samosir sebagai destinasi wisata? Baik, jadi memang satu terobosan daripada keberhasilan para wisata itu adalah bisa membaca dengan mengimplementasikan apa yang disebutkan waktu tempuh dan jarak tempuh yang paling pendek. Itu ya. Itu. Pada waktu sekarang, di mana Bandara Internasional Silangit menjadi pintu masuk internasional untuk kawasan Danau Toba, iya. Samosir sangat peka melihat itu, sehingga dimohonkan kepada Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Tapanuli Utara dengan Tobasa, iya, membuka salah satu pintu sekarang yang paling dekat dari airport internasional, yaitu dari Silangit berhadapan langsung itu dengan Onanrunggu dan Nenggolan. Dulu kawasan ini sangat ketinggalan dalam membuka, karena kita merasa pintu masuk Samosir itu dulu dengan airport internasionalnya itu Kuala Namu, maka itu adalah pintu masuknya itu adalah Prapat dan Anjibata atau Tikaras. Tapi dengan airport itu berada di kawasan daripada Toba dan Tapanuli Utara, maka dia langsung berhadapan ke Samosir, dimana kalau kita lihat jarak tempuhnya dari airport Silangit ke Muara hanya 20 menit, dan dari Muara ke Onanrunggu 1 jam. Berarti 1 jam 20 menit sudah sampai di Samosir. Yang tadinya membutuhkan, kalau mutar dari Tili bisa 2,5 jam sampai 3 jam ya? 2 jam sampai 3 jam, dan itu masih jauh ke Tomok. Iya kan? Karena Tomok kan ada 2 KTA daripada pariwisata Samosir, Tomok dan Pengeluran kan? Dia masih jauh ke Tomok. Kalau ini diantara Tomok dengan Pengeluran. Jadi artinya bahwa terobosan membuka pintu baru Onanrunggu yang sekarang sudah diresmikan kemarin dengan 2 kapal dari perhubungan, 1 pora-pora dari Baliki jam 10 pagi berangkat ke Onanrunggu, pulang jam 4. Kemudian ada 1 lagi kapal kapal Geopark ya. Itu kan yang dari Muara ke Onanrunggu dengan berangkat jam 9 pagi, pulang jam 10.30, berangkat lagi nanti jam 5:30, pulang jam 7.30. Artinya sekarang kalau ke Samosir, orang lewat pintu masuk ini dari Jakarta, misal kita datang berangkat jam 6 ya, ini Jakarta misal, sampai kita ke sampai kita ke Silangit, dari Silangit dengan tempuh 1 jam 20 menit sudah sampai di Samosir. Hampir sama dengan Cengkareng ke pusat Jakarta.
Jadi ini satu pintu baru yang dibuka oleh pemerintah kita bekerjasama dengan pusat dengan kabupaten, sehingga harapan kita pariwisata ini menjadi, kalau kita bicara mengenai pariwisata kawasan strategis Danau Toba itu adalah sebenarnya kan sentralnya itu ada dari Samosir. Iya. Mau kita dari Simalungun ke Samosir, mau kita dari Tobasa ke Samosir, mau kita dari Tarutung ke Samosir, mau kita dari Humbahas ke Samosir, dari Dairi ke Samosir, dari Karo ke Samosir. Semalam itu kan di Karo ke Samosir. Maka dengan demikian sekarang juga terobosan baru sudah disurvei juga oleh Kementerian PUPR, di mana pusat sentral daripada desa wisata yang 45 buah itu tadi Bupati sudah zoom dengan Kementerian PUPR, dengan Dinas PUPR, dengan sinergitas daripada konektivitas antara negara, jalan negara, provinsi dan daerah. Jadi kita mendapatkan 45 ruas jalan yang disurvei oleh Kementerian PUPR ke objek wisata. Oleh karena itu menarik sekali bahwa Jalan Lingkar Samosir sudah jalan nasional. Iya. Kemudian ke objek wisata itu dibangun oleh APBN, iya, yang sudah sekarang disurvei, dan kemudian secara infrastruktur yang lain bahwa Kementerian PUPR juga membuka beberapa titik ya, waterfront city, iya, yang kota di atas air, iya, sudah tinggal di tender yang ada di Pengururan. Iya. Kemudian akan ada lagi nanti waterfront city Simelindo dengan Ambarita. Iya. Kemudian akan direncanakan juga waterfront city antara Orang Runggu dengan Sipinggan. Maka kesiapan daripada Samosir secara infrastruktur untuk mendukung daripada pariwisata, perhatian dan sinergitas itu saya lihat itu luar biasa, walaupun zaman kita zaman pandemi. Artinya bahwa walaupun di tengah pandemi, tapi pembangunan fasilitas pariwisata di Samosir tetap berjalan, dan bahkan ada kegiatan yang baru ke depannya untuk menuntaskan ini ya. Ya, dan juga kalau dihubungkan dengan program pemerintah yang untuk membuat Danau Toba itu menjadi bersih dari pencemaran dengan KJA itu, Samosir sudah menyiapkan diri sekarang. Di lokasi 10 air terjun yang ada di Samosir, Kementerian PUPR telah mensurvei yang dinamakan Minapadi ini air terjun itu mengalir ke kita dinaikkan muka airnya, sehingga nanti jaringan-jaringan di sawah ini air mengalir dijadikan menjadi kolam air deras dan padi di dalamnya. Itu sudah dibicarakan dengan Kementerian PUPR oleh Bupati. Itu bentuk mekanismenya kolam air deras maksudnya gimana tuh Pak Wali? Nah, air terjun ini kan di hulunya dia kan tinggi kan. Di hilirnya itu kan menuju ke arah danau kan dia kan rendah. Selama ini dia mengalir di sungai. Iya. Sekarang kita naikkan dia, kita alirkan dia kembali ke sawah. Sawah-sawah, sehingga nanti seluruh sawah yang ada di situ bisa menjadi kolam air deras untuk padi, untuk ikan mas ataupun ikan nila. Gitu ya? Iya. Tapi airnya tetap bisa dimanfaatkan untuk irigasi ya? Tetap untuk irigasi. Dan kemudian karena itu tidak pernah, kan air terjun kan pernah kering, maka memang ada satu potensi baru untuk kawasan Samosir itu yang kebanyakan berada di sekitar Samosirnya Sumatera. Iya. Ya kan, di daerah Harian Bohong, kemudian di daerah daripada Cianjur, Bonandolo, Hasinggaan, itu banyak sekali air terjun. Jadi itu kita manfaatkan ya. Dan nanti itulah menjadi pengganti dari apung Danau Toba. Dan kita kalau lihat hitungannya kemarin, kita bisa mensuplai ikan untuk Sumatera Utara dan pembibitan untuk Sumatera Utara. Jadi kita nggak perlu harus ke Danau Toba lagi. Artinya Danau Toba terawat, tapi pola pembangbiakan ikan itu ada di pola di darat, tapi dengan kolam air deras dari air terjun ya. Artinya para petani kajian tidak akan kehilangan mata pencariannya karena ada pola yang baru ya, seperti itu. Dan airnya juga bisa dimanfaatkan irigasi. Baik. Bahenokku
kasih